Start saya record dulu. Oke, kita lihat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Harusnya kita hari ini tentang inspirasi, tapi saya sudah hubungi teman saya yang di Inggris, kebetulan bisanya besok karena dia sedang posisi di Oxford, katanya besok baru pulang. Jadi besok insya Allah kita akan mengundang dosen dari UIN yang sedang kuliah di sana. Jadi langsung dari Coventry, ya, dari Inggris, ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Hari ini jadi kita geser, ya, makna apa namanya, eh, penjelasan kita menjadi kebinekaan, ya. Kebinekaan kali ini yaitu kita bahas tentang pakaian adat dan juga atributnya. Nah, ya, dalam suku Sunda tentunya kalau pakaian saya sudah pernah bahas, makanya kali ini saya akan bahas yang berkaitan dengan ikat kepala Sunda atau disebutnya ikat Sunda. Ya, jadi ikat itu seperti yang saya pakai ini hanya salah satu bagian yang apa namanya, yang berbeda-beda, ya, karena banyak sekali modelnya. Nanti kita bisa lihat, ya. Jadi untuk ikat ini, ya, sebelum nanti kita presentasi juga, saya akan pengen tahu juga di tempat lain, di tempat Anda, kira-kira ada nggak atribut yang memang sering dipakai untuk upacara adat atau misalnya untuk apa namanya, kegiatan sehari-hari, ya, macam-macam kan gitu, ya. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang ikat Sunda sedikit, ya, baru kita akan presentasi supaya tidak ini, ya, menyikat waktu. Oke, saya sudah simpan di spadanya. Mana? Nah, ini, ya. Kita lihat. Saya tidak terbiasa pakai ikat juga sebetulnya karena ikat ini tidak semua orang cocok, ya. Saya juga kayak kadang-kadang nggak begitu cocok kayak ikat itu. Kadang-kadang gimana model juga, ya. Oke. Tapi kalau di Bandung, ya, biasanya ada hari Rabu yang khusus kita itu diwajibkan, tidak wajib, ya. Kalau untuk Pemda wajib, tapi untuk dosen tidak, hanya ada disebutnya Rebon Nyunda, ya. Rebon Nyunda itu hari Rabu khusus untuk berpakaian adat Sunda plus atributnya, ya. Nah, oke, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya ikat. Nah, ya. Jadi kalau orang di Bali mungkin dikenal dengan kata udeng, ya, atau istilahnya ikat kepala. Tiap daerah saya pikir punya, ya. Di daerah Riau, Melayu Riau, saya pernah lihat yang seperti Malaysia, ya, pakai ininya apa namanya, model miripnya itu disebutnya apa, saya lupa. Hilwa, apa namanya? Ikat itu masih tahu nggak? Panja, Pak. Panja, ya. Nah, itu yang dipakai Panja. oleh Panja oleh seperti apa namanya, Upin dan Ipin. Nah, kalau lagi baju kebesaran, kalau di Malaysia itu Panja itu dipakai untuk semua eh, anggota parlemen, saya pikir, ya. Parlemen di sana pakainya Panja itu. Kemudian di Bali ada udeng, ya. Dia menggunakan biasanya kainnya agak berbeda, kainnya warna putih kalau untuk ke tempat ibadah, kemudian untuk kegiatan untuk upacara yang adat itu agak ada kemas-kemasan, biasanya begitu, ya. Dan plus apa namanya, dia pakai kembang kemboja, ya, biasanya, ya, di telinga gitu kan, itu, ya, acara itu Hindu. Kemudian, ya, upacara Hindu juga, dan juga Bali, adat Bali itu. Kemudian di wilayah Jawa ada pakai belangkon. Ya, Jawa kan belangkon, ya.
tidak pakai ikat gitu ya. Nah, orang Sunda biasanya dibilangnya ikat. Nah, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada cuplikan sedikit apa namanya? Ambil dari surat kabar ini ya. Pasti katanya kalian sering melihat Ridwan Kamil itu pakai ikat kepala warna biru. Memang ya kebiasaannya ngambilnya dari warna ikat kepala Ridwan Kamil itu yang biru biasanya. Banyak kita lihat. Nah, ya sekarang kayaknya sih juga masih. Nah, ini ya. Nah, ini ikat kepala warna biru. Biru ini biasanya wilayahnya daerah yang pakai ikat biru ini Banten ngikutnya. Ya sebetulnya bukan Jawa Barat, bukan Sunda, tapi batik Banten warnanya biru biasanya agak biru. Kalau Sunda biasanya coklat saja, gitu ya. Kemudian di sini, nah ternyata yang dipakai oleh Kang Emil ini ya, ataupun mungkin Anda pernah lihat sosok Kabayan, nah ya Kabayan kan selalu pakai ikat kepala gitu ya. Nah ini mencirikan etnis Sunda ya. Nah lalu apa saja sih ikat ini? Banyak sekali ya. Nah, ini sejarahnya katanya di sini ingatkan dengan sosok Kabayan. Kabayan si bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Nah, ikat kepala yang dipakai oleh Kabayan namanya totopong. Nah, totopong atau nama lain dari ikat. Ya, tutup kepala mirip dengan belangkon di Jawa, udeng di Bali, ya tadi panja di apa namanya Melayu, kemudian di Padang juga ada, ya yang khas Padang itu, ya Lampung juga punya, ya kemudian Jambi ada juga saya pikir ya, kemudian di wilayah lain seluruh Indonesia saya pikir punya ciri khas ya, termasuk Papua. Papua juga kan sebetulnya dia punya yang dari apa namanya kayak tulang dan apa gitu ya, yang dia saya entah itu bahannya apa, dia kayaknya ini deh apa bulu burung kasuari itu ya. Nah, itu ya dia sering pakai itu. Di Kalimantan juga sama. Ya, Kalimantan dia punya kan seperti dari bulu burung merak atau apa gitu ya. Saya pikir gitu. Nah, kalau diikat-ikat ini dalam bahasa Sunda istilahnya itu ikat atau ikatan. Ikat nali ya. Jadi ini ikat ini mencerminkan kelas biasanya ya dalam masyarakat. Dulu itu ikatnya beda-beda. Ya, jadi kelas masyarakatnya pun beda-beda. Ya, jadi bentuknya beragam. Ini berkaitan dengan keagamaan, ada upacara adat, ada status sosial, ya itu macam-macam. Nah, ikat sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang berharga, ya karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, betul. Kemudian estetika dari pemakainya, ya kita bisa milih mau seperti apa modelnya, begitu ya. Nah, ini statusnya juga menunjukkan status orang tersebut. Nah, ikat Sunda ini eh, dari zaman dulu itu dibagi dua ya, dua besar, ikat buhun namanya dan ikat kiwari. Nih, ikat kiwari itu ikat sekarang, zaman sekarang modern yang praktis gitu ya. Nah, ikat buhun ini ikat dari zaman dulu. Wilayahnya biasanya dari persegi empat kainnya, kemudian dibentuk aturan khusus. Nah, ini contoh ikat buhun, ada namanya barang bang templak ya, ada julang ngapak, ini beda-beda namanya, ada mahkota wangsa. Nah ya, ini yang saya pakai mahkota bangsa, modelnya seperti ini kurang lebih, jadi ini tidak di ini rambutnya masih kelihatan gitu ya. Kalau yang ini dia nutup sama sekali, jadi diikatnya cara ngikatnya beda, julang ngapak ya. Kemudian ada barang bang ceplak yang hanya diikat ke belakang, tapi ininya belakangnya ada ini ya, biasanya ada apa namanya disisakan ke bawah. Nah, itu ya. Nah, ini ikat buhun ya. Jadi kalau yang baru kiwari itu banyak. Ada nah ini contohnya ini dulu ya filosofisnya. Rambang cempak ya diartikan sebagai dahan kering. Ini kayak dahan kering katanya yang patah namun masih nempel di pohon. Bagian atas terbuka tetap memperlihatkan rambut, tulangnya hampir menutupi mata. Ya, biasanya jenis ikat ini pada zaman dahulu dipakai oleh para jawara. Jawara itu pendekar, ya gitu. Namun untuk saat ini digunakan masyarakat biasa ketika sedang mementaskan pencak silat, untuk silat, ya. Kemudian ada julang ngapak. Nah, yang ini julang ngapak nih, kayak tanduk banteng atau apa gitu ya. Ini dari seekor burung, katanya ini burung ngapak.
ya sayapnya mengepak karena bentuk ikatnya menyerupai burung julang sedang terbang katanya mengepakkan sayapnya. Ikat ini digunakan pada tokoh lengser, betul, yang pakai lengser atau penyambut tamu. Mungkin di sini teman-teman pernah lihat ketika pesta perkawinan adat Sunda selalu akan ada lengser yang mengiringi si pengantin. Ya, misalnya di sini coba ya di YouTube ya, yang tahu seperti apa sih. Nah, lengser ini yang mengiringi pengantin. Nah, lengser mapag pengantin biasanya ya. Nah ini yang disebut dengan eh, lengser. Ya, pakainya tadi ya, pakainya namanya apa? Ikat kepalanya julangapak. Nah, ini julangapak di mana ya? Nah, ini Pak. Nah, ini ya. Nah, ini. Biasanya lengser ini dia akan menari, mengiringi pengantin, nyambut pengantin. Mana? Pas dia lagi ininya nggak ada ya. Ini. Nah, ini biasanya nyambut nyambut dari ininya dia orang ya lagi. Biasanya ada kayak humor juga. Nah, pokoknya dia yang namanya lengser itu seperti halnya apa ya, penyambut tamu ya kalau disebutnya itu. Tapi ketika sang apa laki-laki datang ke rumah perempuannya untuk nikahan gitu ya, jadi seolah-olah apa namanya sesepuh gitu ya, makanya tadi mukanya dicoreng-coreng apa yang aslinya memang harusnya sih sesepuh sedesa setempat, cuman kan zaman sekarang pakai event organizer ya, jadi nggak ada, itu hanya prosesi, sebatas prosesi, tidak aslinya. Kalau aslinya dulu yang jadi lengser itu kemungkinan besar ketua adat atau kepala adat yang menikahkan gitu ya antara laki-laki dengan perempuan itu ya, jadi hanya apa namanya iring-iringan ya, iring-iringan pengantin. Kemudian kita lihat lagi, nah ini namanya julang ngapak ya. Kemudian ini biasanya dipakai oleh para orang tua dulunya. Kemudian ada yang namanya parengkos jengkol. Nah ya, ini kayak parengkos jengkol itu nggak ada di sini gambarnya ya, ada nggak? Sebentar, ada nggak ya? Koncer, parangkos gedang. Nah ini, ya ini yang ini. Ini parangkos jengkol nih namanya. Ya, parangkos jengkol itu artinya kepalanya tertutup. Jengkol itu ya buah jengkol gitu ya. Walaupun bau katanya namun digemari banyak orang. Nah, ini istilahnya ya. Ini justru dipakainya untuk golongan ningrat ya. Ada cula patuk wali pada bagian kening seperti segitiga terbalik ini. Jadi hampir mirip seperti apa? Ikat orang belangkon ya, ikat belangkon kan, kalau kita lihat belangkon kan zaman sekarang juga sama seperti ini, hanya tidak dibuat dari ikatan tapi dia sudah jadi sebuah kayak topi. Nah, ini sisanya yang lain, ada barang bang semplak, ada julang ngapak, ada mahkota wangsa, ada chandra sumirat di sini, ada juga koncer, kole nyangsang ya, kemudian kampung adat,
Ini yang tadi parangkos jengkol, parangkos gedang, ini namanya parangkos nangka, ini ya. Ini nangka, gedang, dan jengkol ini nama sayuran dan apa itu ya, gedang itu kemarin saya bilang apa, pepaya ya, parangkos itu sebenarnya wadah-wadah pepaya. Jadi mungkin ya entah gimana ya, model mirip-mirip saya nggak tahu. Kemudian yang ini parangkos nangka ya dari buah nangka. Seperti nangka ada kebo modal ini agak ekstrim ini ya, kebo modal itu artinya kebo buang air besar gitu ya. Kemudian ada buaya ngangsar ya, seperti buaya karena ini belakangnya, ini bukan orangnya memang buaya nah, ya. Ya ada ekornya gini kayak ekor buaya. Nah kita lihat. Nah ikat kiwari itu yang baru ya. Ini termasuk kiwari itu mahkota wangsa. Ada Chandra Sumirat, Maung Lempang, Hanjuang Nangtung ya. Praktis Parakos, praktis Makuta Wangsa, praktis Mancala Putra, ikat batu kincir, baca banyak-banyak ya ininya ya. Nah filosofinya itu apa? Ya, filosofinya katanya bentuk ikat ini bukan melambangkan kasta, kedudukan, status sosial dulunya, tapi menunjukkan fungsi pekerja. Ya, jadi latar belakangnya itu pekerjaan. Ya, tidak ada kasta namun sejajar katanya. Kalau penjajaran kan namanya pajajaran, sejajar gitu. Tidak ada istilahnya yang menak yang ini gitu ya. Meskipun kesininya ada karena pengaruh kerajaan Mataram ya gitu. Jadi kesejajaran. Nah, fungsinya dulu itu ini bisa macam-macam. Pertama itu menutupi rambut, pelindung kepala, justru memang karena dulu mungkin orang banyak bertani ya, jadi kita harus pakai ikat itu untuk supaya nggak panas ya, untuk pelindung diri, alat untuk bawa barang betul, karena ikat itu ketika kita lepas ya itu kan biasanya segi empat tuh, yang asli itu segi empat, ini yang saya pakai sudah segitiga, ini segitiga, jadi setengahnya dari segi empat, aslinya sih kayak taplak meja gitu empat ya, dan itu bisa dibawa untuk bawa barang. Jadi kalau misalnya diikat gini, orang nanti dia ke sawah kemudian nggak bawa, dulu kan nggak ada kantong kresek ya, gimana coba kantong kresek, nggak ada, jadi dia bawa dari ikatnya dibuka ya, ini misalnya ikatnya ini ikatnya dibuka gini, nah, ini ikat tuh cukup besar, kainnya kan besar, nah nih besar kan, nah ini bisa dipakai untuk masukin barang gitu ya, jadi dibikin untuk nyimpen barang. Kalau ini enggak, ini udah segitiga nih tuh ya, modelnya dia udah nggak kelihatannya, nah ini udah segitiga, ini sudah segitiga, aslinya segi empat, nanti kita lihat di videonya ya, aslinya segi empat. Nah gitu ya, jadi panas lah dibuka aja. Nah kalau untuk apa namanya eh, penghormatan juga ya untuk kedudukan pria, misalnya priai, pejabat ya, tadi ulama, cara pakainya kan beda ya, tadi pakainya perengkos jengkol itu ya, jadi kalau orang sudah pakai itu, orang sudah mengira pasti itu orang punya istilahnya bukan orang sembarangan, punya jabatan gitu ya. Nah, kemudian eh, sekarang ini punya fungsi tambahan ya, tambahannya yang jelas. Pertama itu penanda etnis Sunda, satu itu. Kedua itu kalau memakai adat tentunya ya lebih terlihat lagi. Kemudian penambah penanda etnis Sunda pada tarian atau pertunjukan. Memang jarang orang sehari-hari pakai ikat. Saya lihat hanya beberapa orang saja di Bandung ya. Mungkin dulunya banyak. Kalau kita lihat cuplikan-cuplikan film Bandung zaman dulu kan semuanya kayaknya hampir semua pakai ikat, sama dengan kebaya ya. Zaman dulu, zaman saya masih era Soeharto ya, itu ibu-ibu ke pasar itu masih pakai kebaya, sekarang enggak ya. Saya masih ingat dulu nenek, kemudian ibu, kalau ibu enggak ya, dari mulai nenek lah biasanya masih pakai kebaya. Nah mungkin di daerah Anda masih ada nggak yang pakai kebaya nenek-nenek gitu ya, saya pikir jarang gitu ya, sekarang satu dua, karena mungkin ketidakpraktisannya sebetulnya ya, padahal tapi eh, kebaya itu sebuah ciri khas orang Indonesia ya. Tapi Anda bisa bayangkan kalau kebaya itu sampai sekarang
Berarti ketika kita online ya Mbak Andrina, berarti yang perempuan tuh ketika online semua pakai kebaya gitu. Kebaya ribet gitu kayaknya. Belum sanggulan, belum ini ya itu yang repotnya makanya kebaya seringkali orang sekarang sudah meninggalkan ya. Nah, kemudian akulturasi dengan Islam pun sepertinya ke arah modernisasi Islam semakin kental. Ya, sekarang hampir setiap perempuan pakai kerudung ya untuk yang Muslim kan begitu. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu yaitu apalagi kalau acara-acara pesta pernikahan, pesta apa namanya hitanan gitu ya. Nah itu selalu orang pakai baju kebaya atau ini ya kalau perempuan pakai selendang, pakai baju kebaya gitu ya. Nah kalau zaman sekarang saya pikir ya repot sih ya. Nah, tidak repot tapi ya mungkin suatu ciri khasnya hilang memang. Ya. Kalau dulu tiap hari. Ya. Jadi nggak aneh kalau kita nemu ibu-ibu pakai kebaya di ke pasar, pakai sinjang. Sinjang itu pakai apa namanya? Kalau kita bilang ya sinjang lah ya sinjang itu orang bahasa Indonesianya apa kalau sinjang? Pakai kain ya kain. Kalau kain perempuan yang dipakai perempuan namanya sinjang kalau di Sunda ya gitu kan. Kalau sekarang kan jarang ibu-ibu paling ya kalau ada kalau mau wisudahan mungkin ya orang pakai itu. Kalau mau nikahan pakai ya pakai kebaya dulu enggak ya. Nah, ikat ini makanya tadi dipakai sebagai suatu alat untuk penunjuk etnis ya. Jadi suatu hal yang dipakai ini pun sekarang masih jadi rame lagi. Dulu udah nggak rame. Orang pakai ikat jarang dulu ya sekarang pakai ikat. Nah, ini cara buat yang tadi ini beberapa barang bank cemplak ya nanti ada videonya kita lihat hanya sedikit. Ini asalnya kotak bikin segitiga. Setelah segitiga Anda tarik ke depan ya. Jadi mungkin kalau yang ini kan kayak gimana? Ini kan gini ya, segitiga kan gini ya, ya kan gitu. Nah ini mungkin terlalu gede. Ini tuh harus diatur juga gedenya. Nah, orang seperti ini, nanti kita tarik ini di belakang kan gitu ya. Nah ini ke depan, nah ini ditarik kan gini. Nah ini tarik ke sini. Tuh, ini kurang panjang, ini kurang panjang. Betul gini, gini harusnya panjang ya. Nah ini kan gini. Nah nih ini gini, ini tarik ke depan. Nah ke depan, ini ditarik ke sini. Tuh, itu ke belakang. Nah, ini ke belakang, tapi ini dirapihin. Nah, nah saya nggak bisa pokoknya seperti itu. Nah, agak ribet. Kalau latihan sendiri di rumah saya juga ketawa-ketawa sendiri kan jadi kayak gini. Ya, ini butuh keahlian ya karena kalau nggak terbiasa susah ya. Kalau sudah terbiasa sih gampang cepet ya. Nah, ini yang tadi yang julang ngapak. Nah, ya julang ngapak ini. Tuh, tarik ke depan ya. Kalau yang ini kayaknya bisa deh ya. Kayak yang ini bisa deh. Ini kan ke sini nih. Ini ke sini dulu ya. Ini ke sini. Nah, tarik ke sini. Nah, ini ke belakang. Tuh, di ke belakang. Ini tapi ininya kemana ya? Karyawan karyawan tidak. Ya, ini kurang panjang. Yang ini kurang panjang saya pikir. Ini kesininya diputar. Nah, ini nih nggak jelas yang tempat depan ininya. Jadi kita lihat yang video deh. Ya, yang video lebih jelas. Kita lihat videonya. Ini yang contoh. Nah, ini yang tadi. Ini mah mahkota wangsa gampang ya. Ini contohnya kita lihat ya. Sudah di-share ininya belum? Suaranya belum ya. Sebentar. Tahun. Nah, kita tuh harusnya cosplay. Kalau kita luring, mintanya cosplay. Cosplay itu Anda bikin dari apalah. Pokoknya benda-benda barang bekas, boleh dari kertas, koran, dari apa. Itu untuk pura-puranya jadi ini ya, atau baju atau apa gitu. Atau pakaian adat. Kalau nggak salah, kalau yang pakaian adat itu Diki juga sempat mengasih daya deh. Ya, kalau nggak salah ya dulu itu sempat kalau ada yang butuh itu katanya ada biaya sewa untuk baju adat kalau diperlukan. Ya, tapi nggak tahu nih. Nah, ini nggak apa-apa lah. Ya, kita lihat. Ini mahkota wangsa.
Jadi dilipatnya segitiga. Cacandran para leluhur, ciri bumi daya panca tengah, ciri daya panca tengah. Lemah duhurna, lebah lengkotna, lemah pada karanana. Negaramu diwibawa, berlambang cokro bujang papasangan. Ya senapa radewata kesulaya tinggatana. Sewesi-wisi liwangi tertera pencar pajajaran, terpencar pajajaran. Mangka waspada Sunda sawawa sing prayatna ngariksana. Ngerasa lemah caina, tetep aman Pasundan Jaya Santosa. Jadi boleh silakan dicoba ya kalau punya, jangan ya kalau nggak ada barangnya pakai taplak meja pun bisa untuk latihan. Ya hampir sama, hanya bentuknya harus yang kotak aja. Kain kotak sebetulnya kalau kain untuk jilbab juga bisa ya, kotak kan modelnya ya. Nah, kita lihat lagi satu lagi ya, itu yang tadi sederhana ya, kalau yang tadi yang mudah gitu ya. Itu yang dipakai Ridwan Kamil juga nih. Modelnya mirip-mirip dengan yang dipakai Ridwan Kamil, namanya tadi disebut sebagai apa namanya? Eh apa namanya tadi saya lupa. Mahkota Wangsa. Nah, ya itu Mahkota Wangsa namanya. Nah, kalau yang ini, nah ini ikat buhun, ini yang tadi yang apa namanya tadi saya lupa, nanti kita lihat ini apa saya lupa. Tutorial ngadamel iket Sunda. Nyimbing. Siapkan kain yang berbentuk segitiga. Lalu lipat 8-10 lipatan. Pastikan lipat dengan rapi. Lalu ikat kepala dengan segitiga berada di belakang. Lalu pastikan segitiga menghadap ke atas. Tarik ujung kiri dan kanan kain ke depan. Lalu tarik lagi ke belakang. Lalu buatlah simpul di bagian belakang. Pastikan segitiga menghadap ke atas lagi. Ikat dengan benar dengan simpul. Tampak belakang seperti itu.
Ini ada beberapa ya. Ini dia ada beberapa. Yang tadi. Buatlah lipatan 8-10 lipat. Lipat dengan benar dan pastikan rapi. Sisakan sedikit segitiga. Ikat ke kepala dengan segitiga berada di depan. Lalu simpul di bagian belakang dan tarik lagi ke depan. Yang tadi ya, ini hampir Pastikan sama. segitiga menghadap ke atas. Lalu buat simpul sebanyak 2 kali. Supaya kain ujungnya tidak terlalu panjang. Lalu buat simpul dengan semua kedua ujung ikat menghadap ke atas. Lalu rapikan. Dan hasilnya seperti itu. Lipat diikat sebanyak 5-8 lipatan. Lalu ikatkan ke kepala dengan segitiga berada di depan. Lalu tarik ujung kiri dan kanan ikat ke depan. Lalu tarik lagi ke belakang. Buatlah simpul di belakang. Lalu tarik bagian segitiga ke kiri dan ke kanan. Tarik dengan hati-hati, supaya segitiga tidak lepas dari simpul. Lalu rapikan kedua sisi dan sisinya. Oke ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ikat Sunda ya. Jadi banyak ya. Modelnya banyak tapi tidak semua orang, saya pikir ya itu tadi ya, tidak semua orang bisa ya. Dan tidak semua orang cocok, sama seperti orang pakai topi. Kadang-kadang orang itu ada yang cocok pakai topi, ada juga yang nggak cocok, makanya modelnya banyak begitu ya, supaya menyesuaikan si orang tersebut biasanya ini. Tapi seperti yang tadi yang pertama dia rapi ya, yang awal itu bagus gitu ya. Kemudian tapi yang tadi orang kedua ketika pakai yang mahkota itu kayaknya kurang bisa, dia jadi nggak rapi. Nah itu juga ya.
berpengaruh. Jadi cara orang pakai ikat itu saya pikir akan bervariatif tergantung satu model, kedua orangnya juga, ketiga juga bahan dari ikatnya juga. Ya sebetulnya batik itu kan ada yang batik halus dan apa ya nggak keras kainnya gitu ya itu lebih mudah gitu untuk dibentuk. Tapi kalau batiknya yang terlalu lembek, ini sudah lembek, ini yang belum di apa namanya belum di setrika gitu, jadi susah ya nggak kan kalau ciri khas batik tuh kalau udah diikat-ikat jadi nggak rapih gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya eh, apa adat Sunda itu ya mungkin kalau pengen bagus material batik yang dipakainya pun harus bagus ya gitu. Jadi eh, kekerasannya, teksturnya harus beda gitu ya. Tapi itu yang dipakai jadi ciri khas. Betulnya orang Sunda punyanya itu. Kemudian kalau kemarin ya tentang apa namanya senjata kalau misalnya ada ya Sunda biasanya eh, terkenalnya sebetulnya kujang, tapi kujang itu sebetulnya bukan senjata. Kujang itu lebih ke arah pakarang katanya. Pakarang itu artinya untuk apa? Untuk alat pertanian dulunya ya karena tidak ada orang yang meninggal karena dibunuh oleh kujang katanya gitu ya tidak pernah dalam sejarahnya orang terbunuh karena kujang gitu ya. Nah entah kenapa tapi sebagai simbol di Sunda atau di Jawa Barat itu menggunakan kujang dan orang salah mengartikan bahwa kujang itu sebetulnya senjata khas Jawa Barat. Padahal bukan senjata aslinya. Ya, kujang itu cenderung ke pakarang hampir sama dengan celurit gitu ya dulunya itu dan modelnya tidak begitu itu hanya hiasan yang dipakai yang ini gitu ya. Saya tahu dari eh, apa namanya beberapa ya dulu itu ya yang mau kita undang tadinya kan dari Kang Pandu itu karena Kang Pandu itu dia seorang apa namanya dia praktisi bukan arkeologi praktisi tapi dia punya pakarang yang banyak hampir ada 1.000 pakarang di rumahnya ya 1.000 mau mau apa senjata Sunda itu ada semua mau tombak mau itu gitu ya jadi dia tahu persis tidak ada di dalam sejarah Sunda pun orang apa namanya terbunuh atau misalnya ditusuk sama kujang kalau ditusuk keris ada keris itu ada meskipun keris pun itu yang kecil katanya tidak bisa keris besar itu juga nggak bisa nggak efektif kalau untuk apa namanya motong kan dia nusuk gitu ya dia cuma bisa nusuk kita bisa bayangkan bahwa bentuk keris kan sepertinya bukan bentuk untuk motong nggak kayak pisau kalau pisau kan badik itu motong gitu ya kemudian celurit juga motong kalau keris kayaknya cuma bisanya untuk nusuk aja gitu. Ya tapi jarang orang Sunda pun tidak pernah ada dalam sejarahnya ribut kemudian bunuh orang saya pikir nggak ada ya karena apa namanya sejarah Nusantara ini saya pikir semuanya bersih ya saya lihat ya gitu ya kalau kita lihat memang ada sistemnya bunuh membunuh tapi tidak diceritakan cara membunuhnya itu seperti apa tapi saja setahu saya kayaknya sih nggak ada yang sampai sadis gitu ya nggak kayak luar negeri kan kalau kita lihat sejarah-sejarah kerajaan kita memang berperang ada tapi tidak pernah ada misalnya saling bunuh-bunuhan gitu ya kayak di apa di Cina ya kalau Cina kan dinasti satu ke dinasti lain itu benar-benar bunuh-bunuhan gitu ya kalau orang Indonesia nggak ada saya pikir ya pergeseran kerajaan itu pun kayaknya diambil alih bukan bukan apa ya bukan diutamakan atas kekerasan gitu orang Indonesia itu kayaknya kebinekaannya juga dari dulu sudah ini tapi biasanya lebih cenderung kalah ekonominya karena lebih bagus ya akhirnya masuk geser-geser gitu ya atau lebih kuat tentaranya lebih banyak mundur satu gitu ya tapi nggak pernah sampai dibunuh dihabisin gitu nggak ada di kita itu nggak ada sampai gitu ya termasuk ketika kerajaan Pajajaran itu mulai semakin terdesak dan Mataram masuk kan tidak dibunuh rajanya ya dan tidak ada cerita pembunuhan raja-raja oleh atau misalnya Gajah Mada misalnya membunuh siapa gitu ya kayaknya nggak ada nih di dalam sejarah Indonesia Gajah Mada itu apa namanya kerajaan yang Majapahit itu kayaknya besar karena ekonominya. Sriwijaya pun demikian. Ya, Sriwijaya tidak pernah dia menumbah apa menghabisi wilayah-wilayah sekelilingnya. Saya pikir nggak sampai bunuh-bunuhan gitu. Itu karena
ekspansi ekonomi saja. Akhirnya si kerajaan yang nggak kuat dia mundur, jadi di bawah dia gitu. Rata-rata sih seperti itu. Jadi tidak ada ini ya. Nah sekarang kita masih punya waktu nih, ada 1 jam untuk presentasi. Oke, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan wilayahnya nih tentang pakaian adat boleh, mau atribut yang dipakai boleh, silakan. Mau siapa dulu? Hilwa, Pak. Oke, boleh Hilwa, silakan. Silakan, saya kasih dulu ininya ya. Mana? More, co-host. Oke, yes. Ya kembalikan ke Ahdan lah seperti biasa ya, Ahdan jadi jadi moderator. Oke, sebentar saya balik ke Ahdan. Mana Ahdan ini? Saya jadikan host. Oke. Sip, silakan. Oke, baik Pak. Nah, terima kasih atas waktunya kepada Pak Adi yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi host pada kali ini, kesempatan ini. Mungkin kepada Hilwa, apakah sudah bisa share screen? Pindah dulu kayaknya, pindah ruangan. Bentar, Kak, dicoba. Oke. Udah kelihatan belum, Kak? Masih. Nah, sudah. Oke, silakan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hilwa akan menjelaskan tentang 8 ragam pakaian adat Melayu Riau. Baik, yang pertama itu ada baju kurung cekak musang. Jadi kenapa diberi nama baju kurung cekak musang? Itu karena dia kerahnya itu kerah atau cekaknya itu panjang dan tegap dengan ukuran 2,5 cm yang mengelilingi bagian leher. Dari bagian kerah hingga dada terdapat kancing dengan jumlah minimal 3 buah. Kemudian di bagian depannya dilengkapi dengan 2 saku di bagian bawah dan 1 saku di bagian atas. Untuk bagian bawahannya, baju adat ini dipadukan dengan celana panjang berwarna senada. Lalu bisa juga ditambah dengan penggunaan sarung yang diikat di pinggang hingga lutut. Biasanya digunakan untuk acara resmi pemerintahan ataupun acara keagamaan. Jadi biasanya baju ini untuk kainnya sendiri itu, kalau misalnya dia belum menikah, biasanya kainnya akan di atas lutut. Dan kalau misalnya dia sudah menikah, kain itunya di bawah lutut. Jadi itu seperti penanda gitu. Biasanya kalau ada acara-acara keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu biasanya bapak-bapaknya sering menggunakan baju-baju seperti ini. Biasanya kalau ada acara pemerintahan juga seperti ini. Kalau di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri biasanya di hari kerja itu biasanya di hari Kamis atau Jumat mengenakan pakaian seperti ini. Nggak bisa lagi. Oke. Yang kedua ini baju cekak musang juga, tapi untuk wanita lebih kurang sama, kerahnya juga tinggi sekitar 2,5 cm gitu. Terus bajunya hingga di bawah lutut, hingga bawah lutut, seperti baju kurung pada umumnya. Karena Riau ini memang biasanya terkenal dengan Melayunya dan bersebelahan juga dengan Malaysia.
Jadi baju adatnya hampir-hampir mirip dengan baju Melayu di Malaysia. Kemudian dalam hal penggunaannya, baju kurung cekak musang dipakai para wanita untuk acara pengantin di malam berinai. Namun bisa juga dikenakan saat ada acara formal atau acara yang berhubungan dengan adat istiadat di daerah setempat. Biasanya dipakai pada saat malam berinai. Malam berinai ini salah satu prosesi ketika adat pernikahan. Jadi sebelum bersanding pada siang harinya, itu biasanya malam sebelumnya itu berinai, habis itu besok paginya baru bersanding. Terus ini baju teluk belanga. Meskipun sama dalam hal pemakaian dengan baju kurung cekak musang, tetapi baju kurung teluk belanga punya ciri khas pada bagian leher baju yang berbentuk bulat dan dilengkapi dengan satu buah kancing. Selain itu, tidak terdapat kerah tegap seperti baju kurung cekak musang. Baju teluk belanga ini hampir mirip dengan baju kurung cekak musang, tetapi bedanya dia ada pada kerahnya. Kalau tadi kurung cekak musang itu kerahnya tinggi dan kancingnya ada 3. Kalau ini dia kerahnya biasanya bulat aja, terus kancingnya cuma ada 1. Dan untuk pemakaian kainnya itu biasanya di luar baju. Kalau tadi yang baju kurung cekak musang itu di dalam, bajunya di dalam. Kalau ini bajunya di luar. Biasanya baju ini lebih agak non formal, sering dipakai oleh pemuda-pemuda kalau misalnya sedang malam takbiran, sedang acara-acara agama juga. Terus selanjutnya baju kebaya laboh. Dulunya baju ini dipakai oleh wanita di lingkungan kerajaan. Tetapi sekarang tidak hanya wanita bangsawan saja, semua wanita dewasa hingga para gadis Riau pun bisa memakai baju kebaya laboh untuk acara resmi maupun sehari-hari. Pemakaiannya dipadukan dengan pemakaian kain songket sebagai bawahan dan jilbab sebagai penutup kepala. Kemudian dari segi bahan, baju kebaya laboh dibuat dari sutra sehingga terkesan mahal. Dari bentuknya, baju kebaya laboh punya ukuran panjang yang sama dengan baju kurung, yakni mencapai lutut. Tetapi pada bagian bawahnya agak melebar dan menyerupai bentuk labu. Untuk bagian depannya juga dilengkapi dengan kancing sebanyak 3 buah. Untuk baju kebaya laboh ini hampir mirip tadi dengan baju cekak musang yang ini, tetapi bedanya biasanya dia lebih mewah, lebih formal acara yang digunakan penggunaan bajunya. Dan biasanya dipadukan dengan kain songket. Kalau ini kan dia sama warnanya, tapi ada kadang yang bajunya berwarna hijau ini, terus roknya tuh dipakaikan kain songket yang berwarna lain. Gitu. Terus ini baju kurung kebaya pendek. Ini juga alasan kenapa nama pakaian adat Riau satu ini disebut baju kurung kebaya pendek, tidak lain karena ukuran bagian bawah kebayanya yang tidak sampai lutut seperti baju adat Riau lainnya. Bahan baju kurung kebaya pendek merupakan kain katun sehingga cukup nyaman untuk dipakai. Lalu dilengkapi dengan hiasan payet pada beberapa bagian di baju tersebut. Nah, kalau di gambar ini sebenarnya ini yang sudah dimodifikasi, sudah modern. Kalau yang pada zaman dahulunya, ya dia sebatas tidak di atas lutut saja, terus biasanya tidak ada ornamen, polos saja gitu. Biasanya dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Pada zaman dahulu biasanya kalau orang mau ke undangan atau mau kemana itu biasa pakai ini. Sehari-hari juga seperti mau menampi beras, mau pergi mengaji, ini lebih tidak formal gitu. Terus ini baju kurung tulang belut. Bentuk kerah dari baju ini bulat dan ditambah dengan kancing baju berjumlah 1 biji. Pakaian ini dilengkapi dengan hiasan yang ada di bagian tepi sehingga tidak terkesan begitu polos. Lalu pada bagian bawahnya mengenakan rok yang mempunyai warna sama dengan atasannya. Dan kadang juga menggunakan kain songket sebagai roknya. Ini hampir sama dengan baju kurung teluk belanga dan baju kurung cekak musang tadi. Pemakaiannya juga biasanya dipakai sehari-hari, tidak terlalu formal. Nah, ini merupakan pakaian adat Riau resmi. Di masa lampau, pakaian adat resmi Riau hanya dipakai saat melakukan pertemuan resmi dengan kerajaan.
Namun, pada zaman sekarang, pakaian adat ini sering dipakai dalam acara resmi kepemerintahan. Nah, biasanya baju ini hanya dipakai oleh tetua-tetua saja. Kalau misalnya ada acara resmi seperti acara di Lembaga Adat Melayu Riau, atau ada penyambutan pemerintahan seperti ini pas Pak Jokowi datang, pas Pak Menteri datang juga, dipakaikan baju ini untuk menunjukkan kesan bahwa mereka mempunyai kekuasaan. Pada zaman dahulu ini biasanya dipakai oleh raja-raja, baju seperti ini. Selanjutnya pakaian adat pernikahan. Pakaian Melayu untuk upacara perkawinan adalah baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan kopiah dan sarung untuk pria. Beberapa aksesoris kelengkapannya seperti mahkota di kepala, sebaik dengan warna kuning pada bahu sebelah kiri, sepatu yang bentuknya runcing, canggai pada kelingking, dan keris berbentuk kepala burung serindit yang diletakkan pada pinggang kiri. Nah, kalau misalnya adat Melayu itu seperti ini biasanya kalau baju pernikahannya. Jadi ada hiasan kepalanya, dan ini ada tanjak juga, ada baju songket. Sebenarnya ini sama aja baju cekak musang, tapi dipakaikan kain yang lebih bagus gitu, jadi lebih cantik nampaknya. Terus pakaian adat untuk upacara adat. Pada upacara resmi seperti pelantikan, upacara penerimaan tamu, maupun penobatan raja, biasanya pakaian kurung cekak musang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Untuk wanita memakai pakaian baju kurung tulang belut dan baju kebaya labuh cekak musang. Biasanya dipadukan dengan hijab dan kerudung. Ini biasanya dipakai pada saat tari persembahan, tepak sirih, itu menggunakan baju ini, seperti pada saat penyambutan tamu jauh gitu. Dipakaikan baju seperti ini, hampir mirip dengan baju pengantin tadi, tapi ini lebih biasa. Dan selanjutnya itu kalau kelengkapan itu ada tanjak dan keris. Biasanya tanjak ini dia ada berbagai macam model. Biasanya setiap model itu ada filosofinya. Kalau misalnya yang bentuknya seperti ini itu khusus untuk yang memegang jabatan sebagai camat misalnya. Kalau yang seperti ini itu khusus untuk kepala desa. Kalau kita sebagai orang biasa biasanya hanya pakai yang modelnya biasa saja. Karena dia kadang banyak lipatan-lipatan tanjak itu biasanya bermakna gitu. Terus selanjutnya keris. Kalau keris ini kadang dipakai pada saat upacara pernikahan sebagai aksesoris, tapi tidak dipakai untuk hal-hal yang mencelakakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Hilwa yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mungkin izin mengulangi kembali sedikit, barusan telah dipresentasikan pakaian adat di Riau. Nah, di antaranya di sana ada baju kurung cekak musang. Nah, ditandai dengan adanya cekak atau kerah. Nah, lalu kalau yang nikah itu di atas lutut, kalau nggak salah kalau yang sebelum nikah itu di bawah lutut. Lalu kancingnya ada 3. Selanjutnya baju teluk belangga. Nah, itu tidak berkerah, tapi kancingnya ada 1 yang di atas saja. Itu bedanya dengan baju yang sebelumnya. Selanjutnya, kebaya labuh. Itu tanda uniknya ialah bagian bawahnya yang mirip dengan labu atau melebar. Itu sih unik-unik dari nama-namanya, kita dapat terbayang deskripsi pakaiannya itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ada baju kurung yang kebayanya pendek. Kebayanya pendek, di sana maksudnya ialah di atas lutut bajunya. Lalu ada juga adat resmi pemerintahan, lalu yang pernikahan, juga upacara adat. Nah, lalu dijelasin juga bahwa letak geografis itu sangat mempengaruhi baju adat yang tadi telah dipaparkan. Contohnya baju adat di Riau, tadi ada yang mirip-mirip dengan yang di Malaysia. Nah, satu provinsi aja sudah ada 9 macam baju adat ditambah tanjak dan keris tadi sebagai aksesori. Nah, itulah Indonesia, kaya akan ragam budaya yang ada. Di antaranya dengan membahas pakaian adat saja di satu provinsi, kita dapat ilmu yang banyak. Apalagi di provinsi yang lain, belum provinsi yang lain. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan atau Pak Adi ingin menambahkan, silakan.
Oke, siapa ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Oke, ya yang tadi itu tanjak ya, namanya bukan panda ya. Nah, tanjak ya, saya baru ingat itu ya. Ya itu memang hampir sama mungkin karena entah seperti yang saya bilang Malaysia itu sebetulnya kan masih bagian dari Indonesia ya. Kalau tidak secara tidak langsung secara geografis memang dekat, tapi secara ada keturunan pun sebetulnya kalau ditarik itu sebetulnya masih orang Indonesia bukan orang lain gitu ya. Hanya saja bahasanya yang berbeda, kemudian apa namanya? Dia pernah dijajah oleh Inggris, bedanya kan itu ya. Kalau Indonesia kan dijajah oleh Belanda gitu ya. Nah, dia dijajah oleh Inggris gitu. Kemudian hal yang berbedanya ya akhirnya sebetulnya kebudayaannya mirip-mirip, bajunya sama, modelnya seperti itu, pakai tajak juga gitu ya. Saya lihat pernah itu, contohnya dulu pernah saya ke Malaysia, kemudian dia kalau kita tanya setiap orang Malaysia kalau ditanya nenek moyangnya itu orang mana, dia akan selalu jawab kalau tidak Riau, dia bilang orang Padang. Nah, ya biasanya orang Bukit Tinggi, orang Payakumbuh, ya orang Bugis, ya orang Minang kan itu ya. Yang datangnya itu kalau Anda tanya silakan kalau tidak percaya Anda tanya. Ya mungkin anak-anak zaman sekarang dia akan menyebut saya orang Malaysia, ya orang Melayu begitu ya. Tapi kalau ditanya nenek moyangnya dari mana aslinya? Dia dengan nada yang apa ya? eh apa takut didengar oleh pemerintah gitu. Jawab dia, tapi pelan-pelan gitu ya. Kalau kita tanya bisa dong bahasa Padang, ketawa aja dia gitu. Ya padahal aslinya orang Padang gitu ya. Padahal dia apa mungkin ada regulasi juga dari pihak Malaysia bahwa kan meskipun aslinya nenek moyang Indonesia kita harus tetap berpegang teguh kita tuh Malaysia mungkin seperti itu ya ada aturannya gitu ya tapi kalau ditelusuri ya wajar-wajar saja kita sama gitu ya karena memang nenek moyangnya orang Indonesia kok gitu ya dan Malaysia itu masih juga ini juga apa namanya kita ragu juga apakah memang apa namanya dia punya eh, kalau kita sebutkan suku asli Malaysia itu ada nggak? Itu kalau kita ditelusuri kayaknya nggak ada dari Indonesia kayaknya ya, dari segi itu. Oke, tadi yang pakaian adat itu menarik ya di Riau, kemudian apa namanya ciri khasnya sarung ya atau songket. Memang Sumatera itu terkenal dengan songket. Ya, saya pikir dari ujung barat sampai ujung atas Aceh juga masih dia songketnya itu dipakai ya gitu ya. Kalau di apa namanya di Lampung dia tapis kan begitu, kemudian geser ke Padang juga pakai ada songket ya, kemudian naik ke atas di Aceh bahkan dipakai untuk kepala kan itu ya, yang diputar itu yang topi itu kan dia dari songket itu ya yang namanya apa saya lupa tapi itu dari situ itu kebiasaan saya pikir itu kalau batik saya pikir Jawa semua ya, dari ujung ujung Cirebon sampai ujung Surabaya itu batik ya cenderung kain batik seperti ini kan gitu ya yang tidak apa yang diwarnai gitu ya itu ciri khas Pulau Jawa ya saya pikir gitu kalau Jawa kayaknya lebih ke situ nah kita geser lagi misalnya ke arah timur nah itu biasanya kain tenun ya yang di apa namanya pakai alat ini ya kain tenun gitu ya jadi lebih ke arah tenun so, kalau songket kan warnanya itu ngejreng-ngejreng gitu ya Palembang itu warnanya kan benang emas gitu ya yang dipakainya itu kalau yang Sunda ya Sunda Jawa itu batik yang ditulis pakai malam gitu ya tapi kalau yang wilayah timur nah kita lihat ya mungkin di daerah Febi itu daerah Ambon Maluku dia kan pakainya cenderung ke arah mungkin kain tenun yang dibuat warnanya rata-rata sih gelap ya. Nah, itu saya lihat sih kalau ini warnanya gelap. Mungkin di Sumatera ada hanya di Batak. Ya, baru Batak kainnya ulos itu enggak nyala. Warnanya sama seperti orang timur. Apakah mungkin ada yang pindah di sini? Mungkin saja. Bisa saja ya. Bisa saja mungkin gitu ya orang Batak itu ada kaitannya juga dengan ini karena Batak itu beda sendiri saya pikir dari kain. Kalau lihat dari kain modelnya hampir sama dengan orang-orang yang wilayahnya agak ke arah timur ya Lombok juga kan warnanya hitam gitu ya kemudian apa namanya Bali nah Bali udah mulai kemasan lagi warnanya tapi aslinya kan kain kotak-kotak itu yang kayak catur kan gitu ya aslinya ya itu
Nah, menarik. Oke, ada yang ditanyakan kita ke Hilwa? Izin nambahkan dikit, Pak. Oke, boleh, boleh. Ya, jadi karena saking dekatnya dengan Malaysia tuh Pak, kami bahasanya sama Malaysia tuh juga mirip. Jadi Mirip. kalau misalnya ya bahasa Indonesia kan misalnya pokoknya kalau bahasa Indonesia kan A terakhirnya. Kalau di Melayu tuh jadi O atau E. Jadi kalau misalnya Hilwa pernah ke Jakarta untuk ikut acara perlombaan se-Indonesia, itu ketemu sama orang daerah lain, Hilwa dikira dari Malaysia karena bahasanya pakai Bahasanya E beda gitu, ya, Pak. ya. Iya, oke. Iya. Jadi Betul. kalau saya tuh jadi saya, Hmm. kenapa jadi kenapa atau kenapo gitu, Pak. Iya. Jadi banyak orang-orang bilang kami orang Malaysia. Nah, itu. Jadi tertukar ya. Saudara yang tertukar. Ya kalau kita lihat sebenarnya memang ya ketika kita ke Malaysia pun demikian ya. Dan saya juga kaget ternyata yang namanya Upin Ipin itu betul itu 3 kali itu kebiasaan mereka ternyata yang diadopsi ke kartun ya. Saya pikir itu hanya Upin Ipin aja. Ternyata tidak. Ketika saya ke Malaysia saya sempat naik taksi. Nah orang taksi itu ketika pakai kita ngobrol diajak ngobrol gitu. Nah jawabnya gitu kalau betul itu 3 kali. Betul. Oh kata saya itu berarti itu suatu ciri khas gitu. Ya itu sama seperti orang Sunda mah dan teh gitu ya. Orang Lampung biasanya geh gitu ya. Dengan gitu geh kan gitu ya kedengaran ada itu kan nggak bisa hilang gitu ya. Kemudian Iya, ada Pak. lain. Nah itu ya. Mungkin di sana sama nggak Kalau betul gitu 3 kali nggak. terus Pak, kadang kalau ngomong tuh terakhirnya kalau di Sunda kan iya teh ngapa mah gitu kan Pak. Ya. Kalau di sini tuh ditambah do. Nggak kayak Oh. gitu do gitu misalnya Pak. Oh oke. Ada ditambah Ya, do-nya berarti gitu ada do Pak. ya. Nah, kalau di Iya, Makassar nggak ada ji do. gitu ya. Kenapa Nah, gitu-gitu. di Makassar kan ji ya. Baik-baik ji. Nah, gitu ya. Ji itu ya sama kamu gitu ya. Entah. Nah, berarti ada partikel. Setiap bahasa daerah kemungkinan punya partikel. Bahasa itu namanya partikel. Nggak ada kalau diterjemahkan. Nggak ada gitu ya. Maknanya apa itu hanya membuat apa ya? Membuat nyaman aja si pembicara gitu ya, membuat nyaman. Kalau nggak itu tuh kayak ada yang kurang gitu ya, gitu. Dia terbiasa. Oke, silakan diteruskan lagi, masih ada waktu. Silakan Ahdan, balik lagi ke Ahdan. Bagian siapa nih yang mau maju? Oke. Mungkin siapa dulu nih yang ingin mau mempresentasikan sebelum ditunjuk? Mungkin saya Pak, boleh Pak mencoba Pak. Tuh Kak, Kahdan. Oke, Oke. Iwan, Oke, dipersilakan Iwan. hanya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menuliskan ingin mengenalkan seperti apa sih pakaian adat dari Jambi. Dengan semboyan Provinsi Jambi itu Sepucuk Jambi 9 Lurah. Yang pertama, pakaian adat dari Jambi ini bernama baju kurung tanggung, yang bentuknya dan potongannya masih kental dengan pengaruh adat budaya Melayu. Disebut kurung tanggung juga karena panjang lengannya juga yang tanggung, tepat berada di bawah siku, namun tidak sampai ke pergelangan tangan. Desain antara laki-laki dan perempuan pun hampir sama. Kurung tanggung ini yang membedakan dengan baju khas Melayu yang menutupi hingga pergelangan tangan. Kemudian untuk baju kurung tanggung pria, hanya memiliki lengan yang panjangnya 3/4 dan tidak full, seperti daerah yang lain. Biasanya disertai dengan aksesoris berupa penutup kepala tidak lacak dengan nama lacak, yang di dalamnya terdapat karton yang agar bisa menjulang tinggi. Untuk aksesoris wajib lainnya yaitu sarung dengan kain songket yang dikenakan sebagai selendang. Kemudian ada juga senjata tradisional yang diletakkan di depan perut ataupun di belakang, dengan biasanya dipakai itu keris ginjai, yaitu alat tradisional dari Provinsi Jambi sendiri. Dan juga ada keris lainnya yang
menjadi yang mengandung unsur-unsur mistis gitu. Kemudian untuk baju kurung tanggung sendiri, yang untuk perempuan sendiri, memakai penutup kepala yaitu dengan nama tengkuluk atau kuluk. Biasanya tengkuluk juga dilihat dari tengkuluk juga digunakan dengan cara dililitkan ataupun dilipat. Jadi tidak perlu menggunakan jarum pentul untuk memakainya. Kemudian yang kain yang digunakan ini biasanya kain sarung pun atau batik. Secara umum tengkuluk ini sebagai simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Selain jenisnya yang beragam, posisi juntayan kain sendiri memiliki bentar Pak ya, hilang Pak. Selain jenis yang beragam, posisi jentikan kain terakhir setelah tengkuluk dipasang juga memiliki arti tersendiri. Jika juntayannya berada di sebelah kanan, artinya perempuan itu memakai tengkuluk sudah menikah. Sedangkan juntayannya sebelah kiri, artinya perempuan tersebut belum menikah ataupun masih gadis. Kemudian untuk tambahannya lagi dengan rok soket yang panjang yang dililitkan dengan motif khas yaitu melati, pucuk rebung atau tenggapo. Kemudian aksesoris lainnya sangat beraneka ragam, seperti adanya gelang emas, cincin, anting, hingga gelang kaki. Berikut ini macam-macam tengkuluk dari Jambi. Yang pertama itu tutup kepala itu simpul cempaka. Di sini dipakai oleh wanita yang belum menikah dari Kabupaten Sarolangun dengan digunakan untuk upacara adat, pesta, tari, dan acara resmi lainnya. Kemudian ada tengkuluk melati, ini berasal dari Kabupaten Sarolangun juga. Nah, selanjutnya ada tengkuluk melati juga dengan ini melambangkan kedaulatan seorang istri yang pemangku adat dan hidup bermasyarakat dan juga berperan sebagai pengayom. Kemudian ada tengkuluk daun sirih dari Moro Jambi. Ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari, rumah, dan bertemu maupun pergi ke pasar. Kemudian ada tengkuluk bunga jeruk. Ini dipakai di acara pernikahan dari kota Jambi sendiri yang mencerminkan kecantikan dan terjalinnya persatuan dan kesatuan dari kaum dan masyarakat. Kemudian ada tengkuluk tudung berasal dari Kabupaten Merangin yang kenal dalam upacara adatnya yang dipakai oleh istri pemuka masyarakatnya. Nah, tengkuluk ini melambangkan bahwa seorang wanita harus memiliki 4 sifat, yaitu menahan perasaan, bijaksana dalam segala hal, terampil dalam mengurus rumah tangga dan pekerjaan lainnya, serta dapat menghemat dan memelihara harta pusaka. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ikhwan yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sebelumnya mau nanya nih, Ikhwan itu dari Riau nggak sama dengan Iowa? Dari Jambi. Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Iya. Soalnya mirip juga ya. Iya, hampir mirip. Oke. Terima kasih Ikhwan. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan atau Bapak ingin menambahkan? Silakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Jadi kalau di Jambi lebih cenderung ke perempuannya ya, mungkin yang lebih eksis gitu ya. Iya Pak, dari perempuannya Pak. Oke. Apakah di sana juga ini nggak matrilineal nggak? Ngambil garis keturunan dari ibu nggak kayak Padang? Nah, untuk itu kurang tahu juga sih Pak. Sebenarnya bukan asli dari Jambi sih Pak, jadi kurang tahu untuk masalah itunya Pak. Biasanya kalau di Padang kan itu matrilineal ya. Jadi pihak wanita yang berkuasa begitu ya, dengan artian kalau nikahan, kalau apapun itu ya, kemudian
biasanya pemilik harta terbesar itu untuk kalau orang Padang itu di perempuan begitu ya, karena dan anaknya juga ini katanya sih seperti itu gitu ya. Kalau yang lain kan rata-rata matrilineal. Soalnya kalau lihat dari yang tadi pakaiannya itu kayaknya cenderung lebih apa ya, dominan perempuannya begitu ya. Kalau yang laki-laki kan nggak ada ikatnya, nggak ada ya, hanya tadi ancak gitu ya satu gitu. Kalau yang tadi yang untuk perempuan lebih banyak modelnya ya gitu. Nah, biasanya sih mungkin ya, tapi itu hanya dugaan saja. Kemungkinan dominannya mungkin matrilineal, mungkin gitu ya, sepertinya gitu. Kalau misalnya ini, nah kan biasanya kalau di suatu daerah cerminan dari tadi banyak itu kan dia menunjukkan apa ya, eksistensi begitu ya. Kalau di Sunda kan kelihatan bahwa laki-laki yang eksistensinya lebih tinggi, yaitu tadi kan model ikatnya seperti apa, nah, itu menunjukkan golongan kan, itu juga sama ya, menunjukkan golongan. Iya, Tapi Pak. dilihat dari perempuan, saya sih agak sedikit curiga, mungkin karena Jambi juga dekat dengan wilayah Padang gitu ya, jadi masih ada imasnya ke situ gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh teruskan lagi bagian siapa yang mau coba. Silakan, siapa yang mau nyoba lagi selain Ikhwan dan Hilwan? Ayo, siapa yang mau coba? Dari Feby mungkin, Feby? Apakah dari Kupang nih, kayaknya saya belum pernah itu juga. Ada sudah ini nggak? Atau yang lain dari Ulfa, boleh? Sudah belum? Ada lagi yang lain kira-kira? Ayo boleh, siapa? Bobby mungkin, atau siapa yang lain? Wahyu boleh, Dwi boleh, Adil boleh? Ya, mungkin karena waktunya sangat mepet sekali memangnya. Kemarin saya pikir hari Minggu, kata saya itu nanti hari Sabtu saya ngomong satu hari lumayan bisa apa namanya, merangkai satu buah topik gitu ya untuk ini. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, jadi kita simpulkan aja deh, kalau nggak ada yang ini ya nggak apa-apa. Jadi gini, dalam adat istiadat kita tentunya tiap wilayah mempunyai ciri khas masing-masing, gaya masing-masing yang saya pikir itu unik. Ya, tidak semua orang di dunia ini punya, setiap orang saya pikir bukannya ciri khas ya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan kearifan lokal atau local wisdom. Ya, kearifan lokal itu dia selalu berakar dari ciri khas budayanya. Dan kalau kita kaitkan dengan wilayah tersebut, biasanya masih ada korelasinya. Jadi ya, kenapa harus bajunya itu, kenapa apa namanya, misalnya kalau kain itu harus di atas lutut misalnya ya, itu mungkin ada makna-maknanya tertentu, filosofisnya. Dan juga bisa juga dikaitkan dengan mungkin mata pencaharian juga dulunya. Ya, seperti yang saya bilang di Sunda, dia zaman sekarang kan pakai baju pangsi, dulu kan saya pernah cerita ya. Pangsi itu kan sebetulnya bukan untuk adat adat untuk pesta pernikahan, bukan. Ya, dipakai celananya itu cingkrang, ya, biasanya di atas lutut. Untuk apa itu? Supaya mudah kalau ke sawah. Ke sawah itu nggak kotor gitu kan. Kalau sawah kan tahu sendiri ya, apa namanya, lumpurnya kan lumayan ya, atas mata kaki gitu. Makanya celananya pun harus yang spesial supaya nggak diangkat-angkat terus kan gitu ya. Dan itu juga apa namanya, biasanya tidak ketat, dia agak longgar supaya apa ya, supaya bisa digulung juga. Nah itu saya pikir ya. Kemudian tadi, nah, perbedaan sedikit tentang posisi senjata ya, tentang posisi senjata yang disimpan di mana ketika dipakai memakai baju adat ya. Nah, ada yang bilang bahwa katanya orang orang Jawa itu lebih cenderung sopan, dan ya itu tadi ya, tidak ada kekerasan. Makanya keris itu kalau untuk Jawa biasanya disimpannya di belakang di sini. Sunda pun sama, tidak pernah menyimpan di depan. Nah, makanya orang-orang Sumatera selalu di depan. Saya pikir semuanya di depan, mau Aceh, mau itu, makanya orangnya pemberani rata-rata gitu ya.
apa istilahnya, berani berkonfrontasi istilahnya begitu ya. Coba berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kan lemah lembut, adem ayem gitu ya. Rata-rata memang begitu dan itu filosofis karakternya. Ya, saya pikir seperti itu. Karena kalau Riz di Jawa dia selalu di belakang. Jadi di sini disimpannya di belakang dengan tujuan untuk menghormati yang kita ajak bicara. Ya, tapi beda dengan kalau yang di depan. Kalau di depan ini kan seolah-olah kita siap siaga mau perang gitu ya, sama seperti itu. Jadi apa namanya ya, mungkin ada juga arah-arah ke situ. Dan saya juga berpikir ya memang kepribadiannya berbeda sekali memang. Wilayah-wilayah Sumatera itu kepribadiannya cenderung konfrontir. Ya, kalau dia diserang dia balik nyerangnya benar-benar gitu kan ya, sama seperti kepribadian zaman sekarang kan gitu ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang menjadi apa namanya, beberapa orang yang apa selalu ini, misalnya orang Batak tuh ya, itu kan selalu dikedepankan kan gitu ya untuk wilayah hukum ya gitu ya. Orang-orang Sumatera rata-rata yang pegang untuk kasus-kasus ya hukum lah istilahnya ya, banyak yang ini saya lihat karena memang berani. Dan kalau ngobrol pun berbeda. Orang Jawa itu kan cenderung pemalu gitu. Ya di belakang. Apalagi orang Sunda. Orang Sunda itu punya istilah mangga tipayun, mangga tipayun. Ini dia di terbelakang, nggak pernah maju-maju. Ya, orang Sunda itu gitu ya. Kalau disuruh maju, dia pasti ngasih duluan. Oh, mangga tipayun, mangga tipayun. Akhirnya dia ke belakang, nggak paling ini ya, paling ujung gitu. Makanya dalam sejarahnya saya pikir ya itu tadi, dulu pernah saya bilang orang Sunda dalam sejarah Sunda itu dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada yang mencapai jabatan tertinggi misal presiden gitu ya, jarang gitu ya. Karena orang Sunda itu selalu begitu gitu, orangnya nggak tegaan gitu ya. Jadi kalau orang lain senang senang apa namanya, kalau kita sebutkan saling bersaing, orang Sunda tidak suka bersaing itu gitu ya. Dia cenderung mengawet payun akhirnya terbakar gitu ya. Tapi kalau sekali orang Sunda dia menjadi seorang pemimpin, saya pernah bilang ya, orang Sunda setiap ketika menjadi pemimpin pada umumnya dia menjadi seorang yang sangat tegas dan sangat keras menurut orang lain gitu ya. Karena prinsipnya yaitu ya, prinsip orang Sunda apa, cager bager hade pinter bener singer itu kan dulunya pernah ya, filosofinya seperti itu. Jadi kalau sudah dikasih amanah biasanya cenderung strict gitu ya, kayaknya galak gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ya, dulu saya pernah sebutkan contoh yang paling tinggi ya Gubernur Ali Sadikin dulu ketika zaman Soeharto ya, ketika zaman jadi Gubernur DKI ya, itu kan orang Sunda asli. Nah ketika galaknya itu kelihatan galaknya benar gitu ya, orang takut juga kan gitu ya. Nah tapi jarang. Nah biasanya ya sejauh ini sih saya masih melihat kalau untuk jabatan-jabatan politik dan sebagainya itu cenderung orang Jawa. Orang Jawa itu karena ya itu tadi ya, dia ulet tapi apa namanya, nggak terlalu ya suka mengkonfrontir begitu ya, diam-diam menghanyutkan gitu. Orang Jawa tuh begitu gitu ya. Nah kalau orang Sumatera pun sama saya pikir ya. Kemudian yang lainnya di wilayah timur, nah ini perlu dikasih kesempatan juga mungkin ya. Saya pikir, saya suka berpikir seperti itu karena orang-orang yang tinggal di wilayah timur itu potensinya sepertinya besar dan pintar gitu ya. Nah, dulu saya sempat punya murid orang Papua, orang ya, dia itu belajar bahasa Inggris. Kemudian saya lihat mereka itu motivasinya sangat kuat. Orang-orang Papua itu kalau dikasih kesempatan untuk belajar, dia akan belajar dengan rajin dan dia bisa mengejar itu dalam waktu yang sangat singkat. Itu hebatnya ya. Dan dia tidak ragu untuk bertanya. Ini kenapa Pak? Ini kenapa? Akhirnya dia bisa mengejar lebih tinggi. Nah itu hanya saja sejauh ini Indonesia mungkin masih sedikit bermasalah dengan saudara-saudara kita di wilayah Papua ya khususnya ya, karena sepertinya masih apa, tidak memberikan kesempatan atau hak yang sama dengan yang ada di Jawa ataupun ini. Tapi entah kalau nanti ketika misalnya ibu kota kita berpindah ke Palangkaraya atau ke mana itu, saya lupa, ke Pulau Pisang gitu ya, itu di wilayah Kalimantan,
Nah, itu kan lebih dekat ke arah timur tuh, ya. Nah, mungkin juga bisa ini. Ya, sekarang sih sudah mulai digalakan situ. Ya, terakhir saya lihat kemarin ada sampai itu di daerah Papua sepertinya yang bikin patung Jokowi itu mau dia naikkan ke atas gunung katanya begitu ya. Tapi saya tidak tahu mungkin ya memang sekarang sudah mulai terasa mungkin pembangunan daerah sana gitu ya beda dengan dulu. Kita bisa bandingkan harga harga semen di Papua itu berapa bisa 1 juta satu sapi ya 700.000 paling murah gitu ya itu sangat berat untuk orang-orang yang datang ke Bandung itu termasuk orang-orang kaya di sananya ini karena untuk sekali terbang pun itu habis 20-30 juta untuk sekali datang ke daerah Jawa itu ya itu makanya ada segitu. Nah untuk yang tadi balik lagi ke apa namanya baju dan pakaian adat saya pikir pakaian adat itu seharusnya tiap daerah punya cagar budaya yang perlu di apa namanya dikembangkan. Mungkin baju adat itu jangan hanya dikenalkan untuk pas nikahan saja, mungkin gitu ya. Mungkin harusnya di event-event untuk kalangan remaja seperti di kuliah-kuliah itu saya kayaknya sih harus deh ya kalau saya sih mikirnya seperti itu supaya anak muda zaman sekarang tidak terpengaruh dengan baju-baju yang ala barat saja begitu ya. Ya sekali-kali tidak apa-apalah ya. Kalau dulu zaman masih sebelum reformasi anak-anak masih sempat ketika apa hari Kartini itu kan selalu pakai baju daerah kan itu ya zaman dulu gitu. Sekarang saya lihat sekolah-sekolah ada yang masih ada yang udah enggak gitu ya udah seolah-olah udah menarik gitu padahal itu suatu aset yang bisa kita kembang. Oke saya pikir itu dulu untuk kali ini besok nah kita akan lanjutkan lagi di jam 1 jam yang sama tapi besok inspirasi kedua ya pembicaranya tentunya dari yang seperti saya bilang Pak Cipto Wardoyo dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sedang kuliah di Coventry University di apa namanya di UK ya. Saya kemarin sempat kontak kata saya tuh kalau bisa tunjukkan juga deh foto-foto atau video gimana di sana itu. Dan kebetulan kemarin sedang kunjungan ke Oxford University, saya juga minta, saya bilang coba deh filmin, saya pengen tahu juga nih di sana kan kita kan nggak tahu ya. Nah Oxford itu kan apa universitas tertua di Inggris. Orang sangat pengen ke sana gitu ya. Kalau di US itu Harvard University ya. Kalau Harvard itu orang apa namanya katanya gampang kerja. Kalau di Indonesia ya ITB mungkin ya. Tapi ITB banyak keteteran sekarang banyak apa namanya saingan gitu. Kalau dulu ITB ya, kalau sekarang banyak saingan ada UGM juga kan. Tapi kan UGM kalau kita lihat dari sejarahnya dari ITB juga ya. Kan dulu dengan UI itu kan masih satu saudara sebetulnya. Nah, jadi kita tunggu besok kita lihat seperti apa dari apa namanya. Saya juga minta tentang toleransi juga sedikit. Kenapa demikian? Karena disertasi yang dibahas oleh Pak Cipto itu tentang ceramah keagamaan di Inggris. Nah, itu jadi di sana saya pengen tahu toleransinya seperti apa sih? Ya, mudah-mudahan beliau mau membahas itu juga sedikit. Terima kasih banyak untuk kali ini walaupun masih ada 20 menit tapi saya pikir tidak apa-apa karena banyak juga yang berhalangan untuk hadir ya hari ini. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk sama-sama. Makasih atas. Makasih, Pak. Ketemu besok ya. Iya Pak.